di Minggu Advent yang kedua. Dan minggu-minggu Advent merupakan masa-masa di mana sebagai umat percaya kita diminta untuk memfokuskan hati, pikiran, kehidupan, dan perenungan untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Masa Advent bukan sebatas 4 minggu menjelang Natal yang sementara kita lalui, melainkan seumur hidup kita. Sebab kedatangan Tuhan dapat terjadi setiap waktu. Karena itu kita diminta untuk setiap waktu berjaga-jaga, waspada. Sebab waktu Tuhan itu hanya Allah yang tahu. Maka firman Tuhan dari Nahum pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 mengingatkan kita semua supaya minggu-minggu Advent ini kita maknai dengan iman dalam kehidupan kita. Kita menghayatinya sebagai penghayatan iman dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah kasih Allah yang menguatkan. Dan bagian firman Tuhan dari kitab Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 8 mau mengajarkan kita bagaimana kasih Allah itu tetap menguatkan kita dalam iman untuk menjalani kehidupan dalam masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat. Nahum adalah seorang nabi dari Elkos yang menjadi nabi pada saat bangsa Yehuda berada di bawah jajahan kekaisaran Asyur. Kitab Nahum ini hanya 3 pasal dan semuanya menggambarkan nubuatan ilahi bagi Nahum tentang hukuman atas Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari negeri Asyur. Kalau kita bicara tentang Niniwe, maka kita akan mengingat kisah Nabi Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi kehidupan umat di Niniwe. Tetapi ketika Yunus tiba di sana dan dia menyerukan sebuah pertobatan hidup bagi Niniwe, Niniwe hanya melakukan pertobatan untuk sementara waktu. Dan mereka kembali hidup dalam dosa. Niniwe merupakan kota yang paling berpengaruh dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Niniwe adalah merupakan kota besar karena dia terdiri dari gabungan 4 buah kota yang berdiri kokoh karena dikelilingi dengan tembok yang tingginya 30 meter dan diperkuat dengan 1.500 menara. Kota Niniwe memiliki banyak kemajuan, tetapi juga dia menjadi sebuah kota yang besar yang menjanjikan bagi kehidupan orang-orang di Niniwe. Bagian firman ini menjelaskan juga bahwa di balik kejayaan Niniwe dan kemasyurannya dengan berbagai kemajuan yang dimiliki dari berbagai aspek kehidupan, karena perkembangan dan pengaruh kota yang besar itu, maka terjadi kejahatan, kekejaman di kota Niniwe atau Asyur. Kekejaman orang Asyur atas tawanan perang
sangat menyeramkan dan penuh dengan pertumpahan darah. Karena itu kitab Nahum ini ditulis untuk memperingati bangsa Niniwe akan jatuhnya kota Niniwe itu, ibu kota bangsa Asiria atau Asyur. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah karyanya sebagai seorang nabi, Nahum hadir di tengah-tengah bangsa Israel ketika Asyur ada di puncak kekuasaan. Asyur memerintah dengan keras dan kejam melalui serangkaian tindakan dan peraturan yang ketat. Hal ini dinyatakan dengan tindakan Asyur yang memindahkan penduduk-penduduk jajahan mereka dari negeri asal mereka ke negeri yang jauh, memusnahkan bangsa-bangsa yang berani memberontak, menuntut pajak yang berat, dan tidak berkompromi terhadap pembatalan perjanjian. Kitab Nahum ini membentangkan segala penganiayaan, pembunuhan, persinahan, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi di Niniwe. Dan akibat dari kejahatan itu, Tuhan Allah mengucapkan tentang nubuatannya lewat penglihatan bagi Nabi Nahum. Di ayat yang kedua bagian firman itu, di sana Tuhan bilang, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Karena kejahatan Niniwe terhadap kehidupan umat Tuhan, maka Tuhan murka. Dan Dia menyampaikan janji dan ucapan ilahinya tentang Niniwe ini bagi Nahum. Dan Nahum memberitakan tentang datangnya kebinasaan bagi ibu kota Asyur, yaitu Niniwe. Tuhan Allah yang cemburu itu akan membalas. Dia akan menunjukkan dengan sungguh-sungguh bukti pemeliharaannya dan kekudusannya bagi umatnya. Dia akan datang dan memberi pemerintahan yang adil di dunia. Dia akan membalas mereka yang menentang firman dan kerajaannya dengan mengganjar mereka secara adil karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini merupakan peringatan bahwa murka Allah ditujukan kepada kelaliman dan tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan dosa, apalagi dengan harga yang murah. Disinilah murka Tuhan terjadi dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nahum bagi Niniwe yang adalah ibu kota bangsa Asyur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kita dapat membedakan kecemburuan Tuhan dan kecemburuan manusia itu berbeda. Tuhan itu cemburu kepada orang-orang yang melakukan dosa dan hidup tidak berkenan kepadanya atau tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu kecemburuan Tuhan. Tetapi kalau manusia, cemburunya beda.
Manusia kalau lihat sesamanya punya sesuatu yang baik, yang bagus, yang lebih dari dia, maka dia cemburu. Dia cemburu kalau temannya, sahabatnya, tetangganya punya sesuatu yang baru, punya hal-hal yang baik, misalnya punya mobil baru, jabatan baru, punya, maka karena itu manusia selalu memperhatikan hidup, memperhatikan manusia yang lain. Itu kecemburuan manusia. Cemburu terhadap hal-hal duniawi yang tidak bernilai kekal. Tetapi kecemburuan Tuhan Allah itu beda dengan manusia. Tuhan itu cemburu dan dia akan menyatakan murka kepada siapa saja yang hidup dalam dosa dan hidup tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Seperti yang dialami oleh Nahum dalam bagian firman ini, ketika Tuhan Allah melihat kejahatan yang terjadi di Niniwe, dia cemburu dalam murkanya dan menubuatkan bagi Nahum apa yang akan terjadi atas kehidupan bangsa Niniwe, bahwa ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Dan hal ini kita dapat lihat dalam gambaran firman Tuhan di ayat 4 sampai 5 bacaan kita tadi, bahwa betapa dahsyatnya murka Allah itu bisa terjadi. Tetapi Nahum mengingatkan akan kekuatan Tuhan Allah yang dahsyat, yang dia lukiskan dalam angin topan, puting beliung, kekeringan, gempa bumi, dan keruntuhan, yang semuanya menunjukkan kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa. Nahum menyampaikan bahwa Tuhan Allah bisa memerintahkan air menjadi kering, tanah subur mengering, dan gunung-gunung serta bukit bergoyang. Dan Tuhan bisa melakukan hal itu atas orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan akan menghancurkan mereka. Tetapi di balik murka dan kecemburuan Allah itu, Nahum melukiskan kembali betapa baiknya Tuhan Allah itu, bahwa di dalam amarahnya, di dalam kedahsyatan murkanya, dia bisa melakukan sebuah rekonsiliasi bagi manusia dalam pertobatan dan perubahan kehidupan ketika kita berbalik dari dosa. Sebab Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan besar kuasa. Itu artinya bahwa gambaran kebesaran dan kekuasaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Dia panjang sabar, dia baik bagi kehidupan kita. Dia dengan jujur memaparkan kemurkaannya, penghukumannya yang akan terjadi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi dia juga panjang sabar. Sebelum ia murka dan menghukum, ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia bahkan selalu berinisiatif memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, termasuk seruan para nabi. Dia menunjukkan bahwa dia Tuhan yang akan melindungi orang-orang yang hanya berlindung padanya.
sebab Dia tidak akan pernah mencemarkan kebenaran dan kekudusannya, karena Dia Allah yang benar dan kudus. Dia peduli kepada keadilan dan akan menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang yang memakai kuasa mereka untuk menganiaya umatnya. Dan Nabi Nahum memberi jaminan bahwa Tuhan Allah akan bertindak pada waktu yang tepat, dan yang bersalah akan dihukum oleh Tuhan. Nabi Nahum menyampaikan bagian ini bagi kehidupan umat Niniwe, tetapi juga bagi bangsa Israel, bahwa bangsa yang menganiaya umat Tuhan akan mengalami tindakan dari Tuhan pada waktu Tuhan, dan yang bersalah akan tetap mendapat penghukuman. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu Advent yang pertama kita berbicara tentang pengharapan akan datangnya Sang Raja yang akan menghakimi kita. Dan karena itu kita akan tetap hidup berpengharapan di dalam iman untuk menanti masa dan waktu itu, sehingga kita akan bersuka cita karena kita akan menjadi bagian di dalam Yesus Kristus ketika masa dan waktu itu tiba. Sementara di minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita iman dalam pengharapan itu akan memampukan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Karena itu di minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita untuk hidup beriman di dalam Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus akan terus menguatkan kita dalam pengharapan untuk memperoleh sukacita dan kasih di dalam kemuliaannya pada waktu dan masanya. Maka dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini, dengan tema kasih Allah yang menguatkan, mengingatkan kita semua sebagai umat bahwa Allah tetap menunjukkan kasih-Nya sekalipun kita terkadang berjalan jauh darinya. Kesukaran dan kesukaan, penderitaan dan kebaikan, sukacita, kebahagiaan, duka cita, pergumulan, persoalan dan tantangan dipakai Tuhan untuk kita alami dan gumuli, sesungguhnya untuk kebaikan kita. Maka berdasarkan bagian firman ini, kasih Allah yang kita miliki, yang dianugerahkan bagi kehidupan kita, harus dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bahwa yang pertama, Allah mengasihi manusia melalui perbuatan-perbuatan baik Allah, pemeliharaannya kepada kita umatnya. Tetapi yang kedua, di sisi lain Allah mengasihi kita juga melalui teguran, persoalan, tantangan, murka, yang terkadang mungkin ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang sangat berat, persoalan dan tantangan yang berat, kita bilang kita dapat hukuman atau murka Tuhan sudah menimpa hidup kita. Tetapi sesungguhnya bukan berarti Allah membenci atau menghukum kita melebihi kekuatan kita. Tetapi setiap pergumulan, tantangan, persoalan, beban hidup yang mungkin berat harus kita maknai sebagai teguran untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan Tuhan, supaya kita mengalami berkat Tuhan
maka kita harus bertobat kembali kepada Tuhan, berhenti berbuat dosa dan hidup dalam pertobatan. Hari ini, saat ini, jika kita masih hidup dalam dosa, firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita untuk stop, berhenti berbuat dosa dan hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu, kita sementara mempersiapkan diri masuk di perayaan Natal. Kita ada dalam minggu Advent. Kalau kita mau memasuki Natal, kalau bicara Natal kita bicara damai. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama? Orang Kristen kalau bicara damai tapi masih bermusuhan sampai saat ini, masih benci orang, masih iri hati dan cemburu orang, masih suka cerita orang dan sebagainya, jangan bilang dia orang Kristen. Sebab orang Kristen punya identitas kasih dalam hidup, harus mampu mengampuni seberat apapun itu. Karena itu jangan masuk Natal nanti dengan hati yang belum damai. Jadi mari, jika hari ini kita masih melakukan dosa, Nahum mau menyerukan bagi kita berhenti berbuat dosa dan hidup dalam pertobatan, karena Allah menuntut kekudusan hidup. Allah menuntut kekudusan hidup, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati dalam menyembah dan melayani Dia. Kita akan terus bergumul dalam persoalan kehidupan di dunia ini karena kita masih ada di dunia. Dan karena itu berkaca pada apa yang Allah lakukan kepada Niniwe, maka di tengah persoalan, tantangan, pergumulan kehidupan kita, kita harus tetap jaga iman kita. Sebab Allah bekerja untuk kita semua dan untuk mendatangkan kebaikan. Allah sanggup dan sedang terus bekerja untuk mengubah situasi kehidupan kita menjadi kebaikan. Karena itu kita harus terus percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan, ketidakadilan untuk menghancurkan kehidupan kita, ciptaannya. Seberdosa apapun manusia itu, Allah selalu mengasihi. Karena Dia menghendaki setiap orang diselamatkan, bukan binasa dalam dosanya. Dia yang telah meluputkan kita dari kebinasaan. Dia bawa kita dalam keselamatan hidup melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Dia Allah yang sama yang masih ada berproses bersama kita sampai hari ini. Maka mari kita berjalan menjalani hidup ini dengan tetap beriman kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita memasuki minggu Advent yang kedua di hari ini, maka mari firman Tuhan mengingatkan kita untuk fokus pada kedatangan Kristus Sang Raja. Sebab itu siapkan hati, pikiran, kehidupan dalam sebuah perenungan pemaknaan dalam kita menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Sebab jika kita mengimani Kristus sebagai Raja semesta alam yang memerintah di langit dan di bumi,
dan dia layak menerima penghormatan dan harus disambut dengan sukacita, maka persiapkanlah hati yang penuh dengan pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan kita siapkan hal-hal yang tidak bernilai kekal, tetapi yang terpenting adalah siapkan hati kita sebaik mungkin, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sebab Dia menuntut kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena itu dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita diminta untuk mengingat satu hal yang pasti, bahwa penghukuman Tuhan akan berlaku bagi setiap orang yang salah. Karena itu, berhentilah berbuat dosa dan hiduplah dalam pertobatan. Berjalanlah dengan iman yang pasti dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup. Karena itu jangan hidup mementingkan diri. Dan hal yang ketiga, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Dimanapun kita berada, kepada siapapun. Dan lihatlah, Tuhan akan memberkati kita dengan harapan-harapan kita, dengan pergumulan kehidupan kita. Maknailah minggu Advent yang sementara kita jalani ini dengan iman yang pasti kepada Yesus Kristus. Karena kedatangannya akan membawa kemuliaan bagi setiap orang yang tetap bertahan sampai akhir dengan iman yang pasti kepada Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini akan menuntun dan menguatkan kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Selamat memaknai minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.